Selamat pagi teman-teman, salam sehat selalu. Materi kita kali ini adalah mengenai jurnal khusus. Untuk materi yang akan kita bahas, nanti ada 4. Yang pertama adalah pengertian dari jurnal khusus. Yang kedua adalah manfaatnya. Yang ketiga adalah perbedaan jurnal umum dengan jurnal khusus. Yang keempat, jenis-jenis dari jurnal khusus. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian dari jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan yang sering terjadi. Lalu apa manfaat dari jurnal khusus? Manfaat pertama, jurnal khusus memberikan informasi keuangan yang disajikan lebih jelas karena ada pengelompokan data keuangan yang sejenis. Manfaat yang kedua, terdapat spesialisasi kerja atau pembagian kerja menurut jenis jurnal yang telah ditentukan. Manfaat yang ketiga, posting ke dalam buku besar dilakukan dengan lebih mudah karena posting dilakukan secara berkala dengan pengelompokan transaksi yang sejenis. Manfaat yang keempat, mudah diperiksa kembali secara berkala. Apa perbedaan jurnal umum dengan jurnal khusus? Perbedaan yang pertama mengenai pencatatan transaksi. Di dalam jurnal umum, semua transaksi bisa dicatat di dalam jurnal umum. Sedangkan di dalam jurnal khusus, hanya transaksi yang sejenis dan yang sering terjadi. Perbedaan yang kedua mengenai bentuk jurnalnya. Di jurnal umum, bentuk jurnalnya adalah 2 kolom. Di dalam jurnal khusus, bentuk jurnalnya banyak kolom. Perbedaan yang ketiga, di dalam jurnal umum, posting dilakukan untuk setiap transaksi. Sedangkan di dalam jurnal khusus, posting dilakukan secara berhimpun dan berkala. Perbedaan yang keempat, untuk jurnal umum, pekerjaan pencatatan dilakukan oleh 1 orang. Sedangkan di dalam jurnal khusus, pekerjaan pencatatan dilakukan oleh banyak orang. Lalu jenis dari jurnal khusus. Jurnal khusus yang digunakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak selalu sama, tergantung dari kebutuhannya. Jenis jurnal khusus yang digunakan pada umumnya adalah yang pertama, jurnal pembelian, yang kedua, jurnal pengeluaran kas, yang ketiga, jurnal penjualan, yang keempat, jurnal penerimaan kas, dan yang kelima, jurnal umum. Kita mulai membahas jenis jurnal khusus yang pertama, yaitu jurnal pembelian. Ini yang akan kita bahas, antara lain pengertian dari jurnal pembelian, bentuk dari jurnal pembelian, dan beberapa contoh soal untuk lebih memahami mengenai pencatatan transaksi ke dalam jurnal pembelian. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian dari jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Ini saya pisahkan transaksi pembelian secara kredit karena ini ciri khusus dari jurnal pembelian. Lalu, apa yang dimaksud dengan transaksi pembelian? Transaksi pembelian, bahasa soalnya adalah dibeli perlengkapan, dibeli barang dagang dan seterusnya. Bahasa soalnya adalah dibeli bla 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 bla. Bagaimana jurnal umum dari transaksi pembelian? Jika kita diminta untuk membuat jurnal umum, maka posisikan kita sebagai bendahara. Saat saya sebagai bendahara, saya terima uang kas atau saya keluar kas. Jika saya terima uang kas, maka uang kas saya bertambah di sisi debit. Kreditnya dari mana saya mendapatkan uang kas? Jika saya mengeluarkan uang kas, untuk apa uang kas saya gunakan? Kreditnya adalah kas. Karena ini adalah transaksi membeli, berarti saya mengeluarkan kas. Jurnalnya adalah di sisi debit barang apa yang saya beli dan di sisi kredit kas. Perhatikan pengertian dari jurnal pembelian bahwa transaksi pembelian ini dilakukan secara kredit. Secara kredit artinya bahwa kita belum melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut. Maka akun yang kita gunakan adalah akun utang dagang. Jika di sisi kredit masih menggunakan akun kas, ini berarti
transaksi secara tunai. Jurnal pembelian transaksinya adalah secara kredit. Maka di sisi kredit kita ganti akunnya dengan utang dagang. Jurnal umum ini untuk menentukan bentuk dari jurnal pembelian. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa transaksi ini adalah transaksi secara kredit? Ada ciri-ciri transaksi tersebut adalah transaksi kredit. Ciri yang pertama adalah dibayar di belakang. Ciri yang kedua, di bahasa soal ada kata-kata kredit. Ciri yang ketiga, di bahasa soal nanti ada kata-kata syarat pembayaran. Dan yang terakhir ada kata-kata faktur di dalam bahasa soal. Baik, setelah kita mengetahui jurnal umum, maka kita akan belajar mengenai bentuk dari jurnal pembelian. Sekali lagi, jurnal umumnya adalah barang apa yang dibeli dan kreditnya utang dagang. Bentuk jurnal umum yang pertama, jika di sisi debit itu adalah yang dibeli hanya barang dagang, maka akun yang kita pakai di sisi debit adalah akun pembelian. Kapan akun pembelian dipakai? Jika di soal ada kata-kata dibeli barang dagang. Kemudian kita juga harus mengingat ciri-ciri transaksi secara kredit. Dari jurnal umum ini, maka kita bisa membuat bentuk jurnal pembelian. Satu lajur. Bentuknya adalah seperti ini. Tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, hanya satu lajur saja. Pembelian di sisi debit, utang dagang di sisi kredit. Bentuk seperti ini dipakai jika yang dibeli hanya barang dagang. Contoh soal, tanggal 3 Desember dibeli barang dagang. Ingat ketentuannya, apakah yang dibeli barang dagang saja? Oke, sudah memenuhi ketentuan. Kemudian di sisi kredit, muncul utang dagang, berarti kan ciri-ciri transaksi kredit. Dibeli barang dagang dari toko ABC sebesar 3 juta yang akan dilunasi akhir bulan. Artinya ini ciri yang pertama, dibayar di belakang, dilunasi di akhir bulan. Maka transaksi ini bisa dicatat ke dalam jurnal pembelian satu lajur jumlah. Tanggalnya diisi Desember tanggal 3, nomor buktinya tidak ada, kemudian keterangan diisi nama tokonya, yaitu toko ABC, barang dagang yang dibeli sebesar 3 juta. Pembelian 3 juta, debit utang dagang kredit 3 juta. Jelas? Selanjutnya, soal yang kedua. Desember tanggal 4, dibeli barang dagang dari toko baru sebesar 4 juta secara kredit. Perhatikan ketentuan di atas, apakah yang dibeli barang dagang? Ya, yang dibeli barang dagang. Apakah dibeli secara kredit? Ya, dibeli secara kredit. Maka pencatatan ke dalam jurnal pembelian satu lajur jumlah, tanggal diisi tanggal 4, nomor buktinya tidak ada, keterangannya diisi nama toko, di lajur jumlah pembelian dan utang dagang sebesar jumlah barang yang dibeli. Lalu soal yang ketiga, Desember tanggal 5, dibeli barang dagang. Ya, memenuhi syarat untuk yang pertama. Dibeli secara kredit? Ya, karena ada dengan syarat 2/10 N/30. Cara pencatatannya adalah tanggal 5, nomor bukti fakturnya tidak ada, keterangan diisi nama toko sejati, di lajur jumlah pembelian debit utang dagang kredit sebesar harga beli barang dagang, yaitu 5 juta. Selanjutnya soal yang keempat, Desember tanggal 6, dibeli barang dagang dari toko Semeru sebesar 5.500.000 dengan menerima bukti faktur. Ciri yang keempat, dicatat ke dalam jurnal pembelian satu lajur jumlah, tanggalnya 6, nomor bukti nomor 9, keterangan diisi nama toko Semeru, satu lajur jumlah pembelian debit dan utang dagang kredit sebesar harga beli barang dagang, yaitu 5.500.000. Sampai di sini cukup jelas? Baik. Selanjutnya, untuk bentuk jurnal pembelian yang kedua, masih mengacu kepada jurnal umum. Jurnal pembelian itu membeli secara kredit. Di sisi debit, barang apa yang dibeli, dan di sisi kredit, utang dagang. Yang membedakan dari bentuk jurnal pembelian adalah yang di sisi debit, apa yang dibeli. Untuk bentuk yang kedua ini,
tidak hanya barang dagang saja yang dibeli. Misalnya, dibeli barang dagang, maka akun yang kita pakai adalah pembelian. Selain itu, jika yang dibeli adalah perlengkapan, maka di sisi debit kita menggunakan akun perlengkapan. Jika yang dibeli adalah peralatan, maka di sisi debit kita menggunakan akun peralatan. Dan seterusnya, di sisi debit ada banyak akun, yaitu barang apa yang dibeli. Barang dagang, peralatan, perlengkapan, kendaraan, gedung, dan seterusnya. Ingat, utang dagang memiliki ciri dibayar di belakang, kredit, syarat, dan faktur. Bagaimana bentuk jurnalnya? Jika di sisi debit banyak akun yang dibeli, maka jurnalnya adalah seperti berikut ini. Tanggal, nomor bukti faktur, keterangan, dan referensi. Kolom selanjutnya adalah debit yang terdiri dari akun pembelian karena membeli barang dagang, akun peralatan karena kita membeli peralatan, perlengkapan karena barang yang dibeli perlengkapan, kendaraan tambah kolom lagi, gedung tambah kolom lagi, dan seterusnya. Dan terakhir adalah sisi kredit. Hanya ada satu akun, yaitu utang dagang. Bentuk jurnal ini saya buat supaya memudahkan kalian bahwa di sisi debit ini adalah akun-akun yang dibeli dan di sisi kredit hanya ada satu akun, yaitu utang dagang. Bagaimana supaya menjadi lebih efektif? Perhatikan, perusahaan dagang adalah kegiatan utamanya membeli barang dagang. Maka pembelian barang dagang ini adalah transaksi yang sering terjadi, sehingga kolom pembelian ini akan dibuatkan kolom tersendiri. Sedangkan akun-akun yang lain seperti perlengkapan, peralatan, kendaraan, gedung, dan seterusnya ini akan digabungkan menjadi kolom khusus. Sehingga jurnalnya menjadi sebagai berikut. Tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi. Di sisi debit ada kolom akun pembelian. Selain membeli barang dagang, kita buatkan kolom khusus. Namanya kolom serba-serbi. Di sisi kiri ini ada referensi, nama akun, dan jumlah. Di sisi kredit hanya ada satu, yaitu utang dagang. Sehingga di sisi debit tidak menjadi kolom yang panjang. Hanya barang yang dibeli selain barang dagang, kita catat di nama akun ini. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Seperti ini. Tanggal di kolom kiri, bulan dan tahun. Di kolom yang kanan diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Nomor bukti faktur diisi dengan nomor faktur. Untuk kolom keterangan diisi dengan nama toko, referensi sementara kita kosongkan karena kita nanti akan mengisikan referensi saat melakukan posting. Pembelian diisi dengan nilai rupiah sebesar harga beli barang dagang. Referensi juga nanti kita kosongkan. Nama akun ini diisi nama akun barang yang dibeli selain barang dagang. Misalnya perlengkapan, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Kolom jumlah diisi dengan nilai rupiah harga beli akun yang dibeli. Sedangkan utang dagang sebesar nilai rupiah harga beli barang dan kolom serba-serbi barang yang dibeli. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Tanggal 3 Desember dibeli perlengkapan dari toko Sentosa sebesar 3 juta yang akan dilunasi akhir bulan. Tanggalnya diisi Desember tanggal 3, nomor fakturnya tidak ada, keterangannya diisi nama toko Sentosa. Karena yang dibeli bukan barang dagang, maka tidak boleh masuk ke dalam kolom pembelian. Kita masukkan ke dalam kolom serba-serbi nama akun, yaitu perlengkapan. Harga belinya berapa? Ditulis di jumlah sebesar 3 juta. Di sisi kredit 3 juta. Selanjutnya, Desember tanggal 4. Barang yang dibeli adalah peralatan dari toko Maju Jaya sebesar 4 juta secara kredit. Tanggalnya adalah tanggal 4, nomor buktinya tidak ada, keterangan diisi nama toko Jaya, tidak membeli barang dagang tidak boleh masuk ke dalam kolom pembelian. Yang dibeli adalah peralatan dengan harga sebesar 4 juta, kreditnya belum dibayar karena ada secara kredit sebesar 4 juta. Jelas? Baik, sekarang tanggal 5. Dibeli barang dagang dari toko Sejati sebesar 5 juta dengan syarat. Tanggalnya diisi tanggal 5, nomor buktinya tidak ada,
keterangan diisi toko sejati, karena membeli barang dagang, maka harga beli barang dagang dicatat di sini 5 juta, serba-serbi tidak ada karena kita hanya membeli barang dagang dan utang dagangnya sebesar 5 juta. Dan soal yang keenam, dibeli barang dagang dari toko sejahtera 5.500.000 dengan menerima faktur. Tanggalnya diisi tanggal 6, nomor bukti fakturnya adalah 09, keterangan diisi nama toko sejahtera, karena yang dibeli barang dagang, maka harga beli barang dagang dicatat di kolom pembelian 5.500.000, karena hanya membeli barang dagang maka kolom serba-serbi kita kosongi, utang dagang karena ada kata-kata bukti faktur, berarti transaksi kredit 5.500.000. Cukup jelas? Baik, demikian latihan soal untuk jurnal pembelian bentuk kolom yang kedua. Jadi, untuk jurnal pembelian, bentuk jurnalnya ada 2. Yang pertama adalah bentuk 1 lajur. Ini untuk transaksi hanya membeli barang dagang secara kredit. Bentuk yang kedua, bentuk jurnal ini bisa mencatat pembelian selain barang dagang. Misalnya membeli perlengkapan, peralatan, kendaraan, mesin, dan seterusnya. Cukup jelas? Terima kasih atas perhatiannya. Belajar lebih menyenangkan dimulai dengan melakukan hal sederhana untuk meraih hasil yang luar biasa. Terima kasih.